Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah praktik mikrobank syariah. Kali ini kita akan membahas mengenai Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertama, pengertian Al-Muntahiyah Bitamlik. Kemudian dasar hukum akad Al-Muntahiyah Bitamlik. Tak lupa rukun dan syarat pembiayaan Al-Muntahiyah Bitamlik. Lalu apa sih yang membatalkan dan berakhirnya ijarah? Dan yang terakhir, sebab-sebab kepemilikan. Pembahasan pertama mengenai pengertian ijarah al-muntahiyah bitamlik. Al-ijarah secara bahasa berarti sewa, upah, jasa, atau imbalan. Sedangkan pengertian pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah suatu kesepakatan tertulis dalam hal kerjasama di mana BMT atau sohibul mal menyediakan barang yang kemudian diserahkan kepada anggota yang digunakan sebagai objek sewa, serta terdapat pula perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang salah satu poinnya adalah menyerahkan kepemilikan barang sewa kepada anggota. Dalam pelaksanaan ijarah al-muntahiyah bitamlik sendiri, tentu harus mempertimbangkan dan memperhatikan dasar hukum yang ada. Selanjutnya, kita akan bahas apa saja dasar hukum akad pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik. Yang pertama adalah Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 233, kemudian Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Selain itu juga terdapat Al-Hadis dan kaidah fikih di mana berbunyi pada dasarnya segala sesuatu yang bersifat muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 tahun 2002 yang berbunyi akad ijarah al-muntahiyah bitamlik harus didahului dengan akad ijarah. Lalu, akad pemindahan kepemilikan atau jual beli ataupun hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Terdapat pula pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 59 yang berbunyi, objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa. Lalu, perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli atau menerima hibah dari pemilik objek sewa. Dasar hukum yang terakhir adalah al-ijma. Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Rukun pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik yang pertama adalah akid atau orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, akid atau orang yang berakad disyariatkan harus berakal dan balik. Rukun yang kedua adalah sigot akad. Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemfakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian, ijab, atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, pernyataan menerima ikatan. Selanjutnya ada ujroh atau upah. Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan ujroh. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa di mana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya, ujroh diberikan pada saat terjadinya akad, sebagaimana dalam transaksi jual-beli. Rukun yang terakhir adalah manfaat objek ijarah. Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal. Syarat pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik diantaranya harus terdapat
pihak yang melakukan akad dan telah balik serta berakal. Kemudian harus terdapat kerelaan antara kedua belah pihak, terdapat upah atau imbalan dalam akad sewa-menyewa, dan yang terakhir adalah objek ijarah. Pembahasan selanjutnya, apa saja yang menyebabkan batal atau berakhirnya ijarah? Yang pertama, terjadinya aib pada objek sewaan. Maksudnya, jika pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Misalnya, karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal ini, pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan. Selanjutnya, berakhirnya ijarah adalah ketika masa perjanjian sewa-menyewa sudah berakhir. Maksudnya, jika apa yang menjadi tujuan sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa-menyewa berakhir. Dan yang terakhir adalah adanya uzur. Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau hancur, bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa yang telah diadakan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama ada ihras al-mubahat atau penguasaan harta bebas. Yang dimaksud dengan ini adalah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Yang kedua, al-halafiyah atau penggantian. Maksudnya penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan lama. Yang ketiga, ada al-akad. Yang dimaksud dengan al-akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Dan yang terakhir adalah al-tawalud minal mamluk atau timbulnya kepemilikan dari benda yang dimiliki. Di antara sebab-sebab dan dasar-dasarnya yang telah tetap tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Nah, itu tadi sedikit pemaparan mengenai materi Al-Muntahiyah Bitamlik. Semoga bermanfaat, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.